Informasi pertama, Saudara, sebuah ledakan terjadi di rumah seorang polisi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 2 rumah rusak dan 2 orang meninggal dunia. Ledakan terjadi pada pukul 9 pagi tadi di Kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ledakan mengakibatkan rumah dan seisinya hancur dan atap hingga dinding tembok jebol. Akibat ledakan, 2 orang tewas dan saat ini petugas kepolisian sudah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang terjadi di sebuah rumah di Mojokerto, Jawa Timur, kita langsung sapa dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Safiuddin yang saat ini berada di lokasi. Safiuddin, selamat siang. Bisa dilaporkan seperti apa kondisi rumah yang menjadi tempat ledakan pada pagi tadi? Bagaimana situasinya saat ini? Safiuddin? Baik, sepertinya ada terkendala dengan audio. Kita nanti akan sapa Safiuddin. Namun saat ini kita bergabung terlebih dahulu dengan Bapak Parmanto, Kepala Pencegahan dan Damkar BPBD Mojokerto. Pak Parmanto, selamat siang. Selamat siang. Pak Parmanto, bisa dijelaskan apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab ledakan? Kalau penyebabnya masih dilakukan, sampai saat ini masih dilakukan pengkajian oleh pihak kepolisian Inavis. Kami dari BPBD melakukan evakuasi kemudian asesmen tentang bangunan yang rusak di sekitarnya. Begitu. Ya, berarti artinya sudah ada penanganan terkait juga evakuasi korban dan juga penanganan bangunan yang rusak. Sejauh ini data yang Anda dapatkan di lapangan, berapa banyak rumah yang rusak terdampak ledakan? Setelah kami lakukan asesmen, ada 5 rumah yang terdampak rusak, yaitu 2 rusak berat, yang 1 TKP, 1 rumah sebelahnya, yang 3 rusak sedang. Dan barusan juga ada laporan masyarakat di sekitar bahwa ada juga kerusakan genteng mulai runtuh atau tembok retak di radius sekitar 50 meteran dari situ ternyata juga ada. Jadi totalnya ada sekitar 10 rumah yang dilaporkan warga terdampak gitu. Ya, ada 10 rumah terdampak ledakan. Namun Anda ketika ada di lapangan begitu, tadi ada sebutkan bahwa penyebab pasti dari ledakan masih diselidiki oleh polisi. Namun apa yang ditemukan oleh Anda di rumah yang terjadi ledakan ini? Apakah ada gas LPG kah atau ada kecurigaan terkait bahan peledak lainnya begitu, Pak Parmanto? Dari evakuasi di lokasi itu memang kita temukan ada 5 tabung LPG 3 kg. Itu ada 5. Setelah kita cek ada 3 yang kosong, yang 2 isi. Sedangkan untuk penyebabnya yang lebih jelas nanti, apakah itu bahan peledak atau mercon, itu nanti yang menjelaskan pihak kepolisian atau pihak Inavis. Karena kalau ledakan itu berupa tabung LPG, itu pasti baunya ada amonia. Ini baunya kan agak masyarakat itu bukan amonia, tapi seperti mercon lah atau kembang api begitu. Tadi ada sebutkan Pak Parmanto ada korban begitu, 2 orang meninggal dunia yang sudah dievakuasi. Kemudian apakah pada saat ledakan terjadi ada penghuni rumah lainnya begitu, karena disebutkan juga bahwa bukan hanya 1 rumah yang terdampak, ada sekitar 5 hingga 10 rumah yang terdampak. Apakah ada warga yang berada di dalam rumah dan apakah juga ini terkonfirmasi bahwa rumah yang terjadi ledakan ini adalah rumah polisi? Kalau informasi yang kami terima, memang itu rumah dari anggota kepolisian dan rumah di sekitarnya itu memang ada yang dihuni
ada yang ditinggal kerja karena posisinya adalah jam kerja yaitu jam 9 pagi. Jadi ada yang di rumah, ada juga yang ditinggal kerja. Tadi disebutkan Pak Parmanto ada 2 korban meninggal, kemudian apakah ada korban luka? Kalau yang luka tidak ada. Jadi di luka tidak ada karena alhamdulillah pada waktu kejadian rumah yang gentengnya atau atapnya rontok itu ditinggal kerja. Jadi tidak ada korban luka. Oke, Pak Parmanto bisa dijelaskan ketika Anda melakukan evakuasi 2 korban meninggal itu posisinya berada di rumah mana? Karena tadi juga disebutkan bahwa ada 5 hingga 10 rumah yang terdampak ledakan. Di rumah yang sebelah mana Pak Parmanto? Dan apakah ini identitasnya sudah diketahui? Untuk korban itu posisinya masih di tempat tidur bersama anaknya. Jadi namanya Ibu Lulu dengan anaknya namanya Rafta itu 3 tahun. Itu kelihatannya masih tidur. Jadi masih karena di dekat TKP itu masih ada tempat tidur. Dan waktu evakuasi kondisinya adalah tertimpa reruntuhan material bangunan. Kemudian Pak Parmanto disebutkan tadi bahwa kejadian ledakan ini dilaporkan pada pukul 9 pagi tadi. Bagaimana penanganannya dan bagaimana juga kronologi yang diceritakan oleh warga di sekitar, Pak Parmanto? Jadi ketika kita menerima telepon untuk dari warga dan polsek tempat, kita terima dari call center BPBD, maka ketika kita langsung meneruskan 1 regu petugas damkar dan 1 regu untuk melakukan olah TKP atau asesmen. Dan ketika di sana ternyata tidak terjadi kebakaran, tapi ledakan, sehingga petugas kami tetap siaga di sana sambil membantu evakuasi masyarakat maupun relawan yang lain dan anggota kepolisian untuk menyelamatkan 2 korban tersebut. Pak Parmanto, hingga saat ini apakah olah TKP masih dilakukan atau sudah selesai dan apa saja ya tadi yang diambil oleh polisi di TKP? Kalau olah TKP saat ini sudah selesai dan polisi memberikan garis lain radius 25 meter dari TKP sehingga masyarakat tidak boleh untuk melakukan aktivitas termasuk warga rumah yang terdampak juga belum diizinkan oleh pihak kepolisian karena dipasang polisi lain. Sedangkan untuk hasilnya tim Inavis nanti yang akan menyampaikan. Jadi tugas BPBD saat ini adalah menyelamatkan rumah warga sekitar yang terdampak supaya barang-barang yang berharga itu tidak sampai kena hujan karena sekarang masih musim hujan. Pak Parmanto, garis polisi masih terbentang begitu hingga saat ini. Kemudian warga di rumah lainnya, penghuni rumah lainnya saat ini diungsikan kemana dan seperti apa proses evakuasinya tadi? Untuk warga sekitar itu ke rumah saudaranya terdekat. Jadi kebetulan di situ adalah perkampungan desa sehingga masyarakat karena trauma takut itu mengungsi ke tempat saudaranya yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kemudian Pak Parmanto, apakah BPBD sudah mencatat ataupun mendata kerusakan rumah, paling tidak ada 10 rumah begitu yang terdampak, seperti apa kerusakannya, rusak ringan, rusak sedang atau rusak yang parah begitu? Sampai saat ini untuk BPBD karena baru diizinkan tadi untuk melakukan asesmen, jadi yang kami data baru 5 rumah, yaitu 5 rumah yang rusak berat itu ada 2 rumah yang rusak berat termasuk TKP itu hampir semuanya roboh. Kemudian 3 rumah yang rusak sedang itu rata-rata untuk atap rumah itu hancur atau gentengnya hancur, kemudian temboknya retak dan beberapa jendela mengalami juga pecah begitu kacanya.
Berarti dari 10 rumah ini kategorinya ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak parah. Kemudian Pak Parmanto, ini biasa seperti apa? Apakah akan ada bantuan begitu terkait dengan perbaikan rumah atau menunggu dulu penyebab pasti dari ledakan ini? Untuk tugas kami sekarang yang jelas untuk asesmen dan mengevakuasi rumah warga yang terdampak. Sehingga pertolongan pertama adalah memberikan terpal. Selanjutnya untuk bantuan nanti kita laporkan kepada pimpinan. Jadi kepada Pak Kalaksan nanti kita laporkan, kita evaluasi apakah ini bisa diberikan bantuan atau ada solusi lain. Karena memang kalau secara kondisi ini memang bukan bencana, tapi kejadian luar biasa begitu. Oke, berarti hingga saat ini pihak BPBD Mojokerto masih mencatat dan juga mendata soal kerusakan rumah dan juga asesmen yang nantinya akan dilaporkan untuk tindak lanjut berikutnya begitu. Terima kasih kepada Kepala Pencegahan dan Damkar BPBD Mojokerto, Pak Parmanto atas ataupun telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Dan kita kembali bergabung bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Saifuddin di lokasi ledakan di Mojokerto, Jawa Timur. Saifuddin, selamat siang. Bisa dilaporkan kepada pemirsa Kompas TV seperti apa saat ini kondisi di lokasi di belakang terpasang garis polisi, ini seberapa jauh tempat Anda melaporkan ke lokasi ledakan utama, Saifuddin? Ya, yang juga ini lokasi ledakan ini paling pojok sekitar 30 hingga 50 meter dari lokasi saya berdiri. Itu rumah terakhir, sebelahnya lagi sudah areal persawahan. Dan hingga saat ini tim Polda Jawa Timur ini masih melakukan urgen perkara untuk melakukan penyelidikan dan mengetahui penyebab kejadian ledakan pagi yang menyebabkan beberapa rumah rusak dan juga 2 warga meninggal dunia. Ya. Saifuddin, apakah Anda sudah berbincang begitu dengan warga di sekitar lokasi ledakan? Seperti apa waktu itu pagi tadi kejadiannya yang diceritakan oleh warga? Ya, yang terjadi di pagi ini memang luar biasa. Luar biasa begitu karena memang sampai dengar di beberapa saat lain sehingga ledakan cukup hebat karena juga ini menyebabkan kerusakan berat di lokasi maupun juga rumah di sebelah kiri dari kejadian yang akhirnya meninggal dunia di sebelah kiri korban itu. Ya. Saifuddin, apakah ada informasi terbaru dari polisian terkait penyebab ledakan? Hingga ini masih dilakukan proses identifikasi dan juga pemeriksaan dari laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dan katanya ini juga sudah akan keluar dari Polda Jawa Timur yang yang telah melakukan pemeriksaan. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Saifuddin atas laporan langsungnya dari lokasi ledakan di Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.